Oke, kita masuk ke bagian ketiga di mana perlakuan akuntansi konsinyasi pada saat kondisi transaksi konsinyasi dicatat tanpa dipisah atau dengan kata lain digabung ya dengan transaksi reguler lainnya. Nantinya di sini yang harus diperhatikan adalah konsinyi ketika transaksi konsinyasi digabung dengan transaksi reguler lainnya, jurnal penjualan pada saat konsinyi tersebut terjadinya penjualan atas barang yang dititipkan nanti ditandingkan dengan akun purchase atau COGS. Seakan-akan barang tersebut dibeli gitu loh intinya. Seakan-akan ya, tapi tidak ya. Dan akan dikreditkan ke akun konsinyasi ketika dilakukan pembayaran atas barang yang terjual. Jadi pada saat barang terjual, dia melakukan tadi misalkan kita melakukan penjualan berarti kan ada penjualan cash pada cash pada sales atau AR pada sales. Nah, di mana nantinya dia mengakui juga akun si konsinyor tersebut biasanya nama PT-nya aja. Misalkan purchase terus pada PT A gitu loh. Nah, semua beban yang ditanggung oleh konsinyi akan dicatat oleh konsinyor. Nanti kita akan bahas deh di contoh soal yang ada di materi kali ini. Nah, si konsinyor ketika transaksi digabung dengan transaksi reguler lainnya, konsinyor akan mencatat pendapatan dari konsinyasi tergabung dengan transaksi reguler lainnya. Jadi ini nggak ada pisahkan ya berkaitan dengan transaksi konsinyasi dengan transaksi reguler. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini. Untuk yang nomor 6, dia sama-sama memorandum. Jadi dia tidak melakukan pencatatan terkait dengan pengiriman barang yang dititipkan atau pengiriman barang konsinyasi tersebut. Baik si konsinyi maupun si konsinyor mengakui sebagai memorandum. Sedangkan di sini tanggal 6 juga sama, biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh si konsinyor. Nah, kenapa biaya pengiriman barang 60 yang dikeluarkan oleh konsinyor tersebut akan dicatat dalam akun biasa yang digunakan untuk biaya pengiriman. Jadi tidak dibedakan antara biaya pengiriman untuk barang konsinyasi atau barang pengiriman untuk penjualan reguler. Jadi nanti dia nyatetnya adalah frag in pada atau frag out pada cash atau apa gitu ya. Jadi intinya adalah dia tidak dipisahkan. Nah, kenapa? Oleh karena itu dalam contoh ini nampak seperti tidak dicatat, sedangkan konsinyasi tidak akan mencatat biaya ini. Jadi ini udah dicatat pada jurnal biasa aja, jurnal pada saat kita melakukan frag expense gitu ya, atau biaya pengiriman barang gitu. Intinya seperti itu. Nah, terus di sini tanggal 6 Juni sampai tanggal 20 Juli ada beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi yang akan nantinya dimintakan pergantian kepada konsinyor. Nah, ini intinya tadi yang saya bilang ya, dia biasanya langsung mendebitkan nama PT-nya aja. PT Konita, ada cash. Nah, gitu ya. Nah, terus bagi si konsinyor nanti tidak akan dicatat ya, karena belum adanya rembes. Terus tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli di sini kita bahas konsinyi berhasil menjual 10 set dengan harga 85, berarti harga penjualannya adalah 850. Maka nanti akan ada cash atau AR ya kalau di sini penjualannya secara kredit pada sales senilai 850. Nantinya si konsinyi tersebut berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 20% dari harga jual. Berarti di sini kita lihat. Nah, ini yang 680 itu adalah selisih antara harga dari penjualan dikurangi dengan komisi gitu loh. Jadi 850 dikurangi dengan 170 komisinya gitu ya. Jadi ketemu nanti barang dagangnya berarti berapa purchase atau COGS pada PT Konita sebesar 680. Inilah yang nanti menjadi sebenarnya penjualan yang akan diakui oleh si PT Konita ya. Atau penjualan dengan kata lain intinya adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan komisi gitu ya. Nah, terus tanggal 20 Juli di sini ada konsinyi mencatat komisi penjualan 20% dikali dengan 80
850, 170. Nah, komisi sebesar 170 tidak di jurnal karena pendapatan komisi akan nampak sebagai selisih antara sales dan purchase tadi ya, atau COGS tadi ya, karena sudah ada dia mengakui adalah 680. Jadi tidak akan dilakukan pencatatan lagi berkaitan dengan komisi karena dia sudah mengakui selisih antara sales dengan purchase tadi. Nah, terus di sini ada penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor atas hasil penjualan dari konsinyi. Tetap harga jualnya 850, nanti si konsinyi dulu ya. Dia akan mencatat PT Konita pada cash besar 655. Itu yang tadi yang di sini ya, didapat dari yang jurnal yang terjadinya penjualan. Terus bagi si konsinyor dia akan mencatat cashnya tetap 655, ada freight 25 gitu ya, karena tadi kan tidak dipisahkan 25. Terus ada commission expense 170, dia mengakui commission expense sebesar 170 pada sales 850. Bedanya cukup signifikan ya berkaitan dengan metode digabung maupun metode yang akan dipisah. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini bagian 3. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau lihat di situ juga ada pembahasannya. Jadi nanti pembahasannya tinggal kalian lihat-lihat saja. Nah, nanti di bagian 4 kita akan bahas bagaimana untuk akuntansi konsinyasi yang belum selesai. Saya rasa cukup untuk berkaitan dengan ilustrasi konsinyasi dengan metode secara gabung dengan akuntansi konsinyasi yang sudah selesai.